Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu amma ba'du. Hadirin jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini 17 Ramadan, di mana pada 17 Ramadan ini ada satu momen yang kita semua sudah tahu. Momentum yang merubah peradaban manusia, momentum yang merubah peradaban dunia, yakni turunnya wahyu pertama pada Nabi besar Muhammad SAW, yakni turunnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah. Iqra adalah membaca alam, membaca referensi, membaca manusia. Maka Iqra adalah basis dari membangun literasi. Literasi hari ini itu digaungkan dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Ada 3 hal pilar dasar membangun manusia Indonesia hari ini. Pertama, karakter akhlak karimah. Yang kedua literasi, dan yang ketiga kompetensi. Akhlak karimah dan literasi itu ternyata 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencanangkan sebagai dasar dari membangun peradaban manusia yang sampai hari ini kita merasakan, kita mengalami peradaban yang sangat maju karena basis awalnya dengan Iqra tadi. Oleh karena itu, maka 17 Ramadan ini memiliki makna yang luar biasa bagi kita dalam membangun sumber daya manusia Indonesia tahun 2045. Literasi itu berhadapan kebalikan dari jahili atau jahiliyah. Jahil itu bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa main gadget. Tetapi jahil adalah la ya'rofu khairo awis sarro. Seseorang atau orang yang tidak mengetahui mana baik, mana buruk. Orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tentu saja dalam perspektif nilai-nilai moral agama. Bisa jadi ada orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pinter, tetapi ketika dia tidak mengetahui mana baik mana buruk, itu masih berada pada klasifikasi jahil. Nah, yang sekarang ini, hadirin yang saya hormati, bagaimana kita mengembangkan literasi ini sebagai dasar yang memang sudah dimulai 15 abad yang lalu. Ada 4 hal ciri dari kualitas literasi seseorang atau satu komunitas atau satu bangsa. Pertama adalah seseorang atau komunitas yang menguasai informasi. Karena siapapun yang menguasai informasi hari ini, dia yang akan memiliki power. Kita tahu orang-orang yang memiliki informasi, menguasai informasi, dia yang bisa mengatur peradaban ini. Yang kedua adalah bagaimana memaknai informasi yang kemudian menjadi pengetahuan pada bidangnya. Memaknai informasi adalah bagian dari proses reflektif terhadap informasi yang dia kuasai atau yang kita kuasai. Nah, sehingga dengan begitu, maka dia bisa membedakan mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik, karena di situ ada proses refleksi. Ketika orang menerima informasi tanpa ada proses refleksi, maka yang keluar adalah hoax. Di mana-mana hoax, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membangun kembali ide atau gagasan berdasarkan informasi dan pengetahuan pada bidang yang dia kuasai. Oleh karena itu, kita semua diajak bagaimana membangun argumen yang baik dalam merumuskan gagasan atau ide-ide yang bermanfaat, yang berkontribusi pada kehidupan manusia. Yang keempat adalah menghasilkan karya, menghasilkan produk yang berkontribusi besar pada dirinya, pada lingkungannya, pada bangsanya.
Nah, hasil karya yang dihasilkan dari tadi bagaimana menguasai informasi, bagaimana memaknai informasi, bagaimana merumuskan argumentasi dari informasi itu, dan kemudian menghasilkan karya. Nah, kalau 4 kriteria ini dikuasai, maka itu sebagai tanda atau indikator atau karakteristik dari kualitas literasi yang kita miliki, yang itu adalah kebalikan dari jahili tadi. Kita sudah harus meninggalkan karakter jahiliyah. Jadi tadi karakter jahiliyah itu adalah bagaimana dia mengetahui mana baik, mana buruk. Pada zaman jahiliyah dulu, pada zaman Rasulullah, itu masyarakat Arab yang diklasifikasikan jahiliyah, mereka memiliki kemampuan sastra yang sangat tinggi. Tetapi kenapa disebut jahiliyah? Karena pada saat itu ketika mereka memiliki anak perempuan, misalnya, mereka mukanya tiba-tiba merah karena tidak punya dignity, tidak punya rasa bangga. Oleh karena itu, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena tidak ada harga, gitu ya. Nah, itu jahiliyah. Artinya mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. La ya'rufu khaira awis sarra. Tidak bisa membedakan itu. Pada konteks hari ini, orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi, kemampuan yang lainnya, itu bisa jadi masuk klasifikasi jahiliyah ketika dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk dalam perspektif nilai-nilai moral agama. Sebagai contoh, misalnya, perbuatan yang diklasifikasikan jahiliyah adalah korupsi, misalnya salah satunya. Kenapa korupsi diklasifikasi sebagai jahiliyah? Karena sebetulnya mereka itu yang melakukan korupsi adalah mereka yang menguasai informasi, mereka yang memiliki power dengan informasi itu. Tetapi kenapa masih melakukan korupsi? Jadi jahili tadi mereka melakukan korupsi karena memang ya dianggap biasa saja lama-lama kan, tetapi dalam perspektif nilai-nilai moral agama itu sangat tidak baik gitu. Ketika orang tidak bisa membedakan itu, maka masuk dalam klasifikasi jahiliyah. Nah, oleh karena itu, bagaimana menemukan 17 Ramadan ini adalah peneguhan dari awal berkembangnya literasi yang baik, literasi yang berkualitas, maka caranya adalah bagaimana kita banyak membaca alam, membaca referensi, membaca buku, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat kauliyah. Membaca adalah satu-satunya alat untuk kita, pintu masuk untuk mengembangkan literasi yang baik. Jadi kita semua mari meningkatkan membaca, memaknai bacaan itu, dan kemudian merefleksi, mengargumentasi, dan menghasilkan karya dari bacaan yang kita baca. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita terus mengembangkan Iqra ini akan kembali membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Karena kalau tidak dengan melalui membaca tadi, Iqra tadi, maka kita akan masuk kepada klasifikasi jahiliyah. Oleh karena itu mari kita kembangkan kemampuan literasi kita dengan baik, dengan berkualitas, dan insya Allah ini akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi kajian di bulan Ramadan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.